at-tafaqquh fid din, belajar ilmu agama. Jadi kalau ada orang sudah belajar ilmu agama, biar 1 minggu sekali, setengah bulan sekali, atau sebulan sekali, ya kita sendiri itu tiap Jumat sudah sebenarnya tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din pokoknya pesan-pesan agama. Nanti jurusannya yang pertama adalah ilmu fikihnya. Bagaimana dia di dalam ilmu fikihnya, artinya fikih yang sehari-hari yashtamil alal ibadat wal muamalat, ya, terutama dalam 2 hal, dalam bab ibadat dan muamalat. Kemudian yang kedua adalah husnul takdir fil ma'isyah, pandai mengatur perekonomian. Jadi dia pandai mengatur perekonomiannya. Apa dia pentingkan yang lebih penting daripada sekedar penting. Al-aulawiyat namanya. Al-aulawiyat itu adalah perkara yang lebih dia dahulukan, ya. Ada 5 perkara misalkan, hal yang harus dia dahulukan. Dari 5 ini yang paling penting yang mana? Yang ini dulu, ya sudah ini dulu. Berarti yang lainnya ya kita ngalah terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru alal adhiyah, ya kan? Dia bersabar ketika menghadapi keadaan yang kurang enak. Apa saja yang kurang enak, yang mengganggu perasaan, yang mengganggu keadaan, itu mengganggu pikiran, maka ketika dia bersabar dalam hal ini, berarti dia sudah menyempurnakan. Artinya seperti orang naik tangga, berusaha untuk menyempurnakan keimanannya. Karena itulah ini termasuk pembekalan untuk penyempurnaan iman. Anda hadir di dalam majlis taklim, faham tidak faham, hadiri. Ngerti tidak ngerti, hadiri. Saya tidak faham. Man lam tu'allimhu ummuh yu'allimhu yawmuh. Orang yang enggak diajarin oleh orang tuanya, misalkan kayak anak kecil tuh, enggak diajari sama orang tuanya, belum diajari sama ibunya. Ada satu yang enggak diajarin sama ibunya, nanti dengan pengalamannya, khibrahnya dia, pengalamannya dia, hari-hari ke depannya dia akan belajar sendiri. Kita dulu sama ibu kita nggak diajari kerja, misalkan nggak diajari cara berjualan, nggak diajari, ya mungkin masih atau di sekolah kita nggak belajar. Tapi dengan mumarosah, terus-terusan bergelut dengan kerjaan itu, lama-lama bisa. Ada orang misalkan pangsa pasar terbesar kuliner, kita bukan orang kuliner, tapi gimana supaya caranya saya bisa ngerti kuliner ini? Ya kita lihat resepnya. Tajribah artinya percobaan, ya dicoba. Gagal. Keempat pasti insya Allah dia akan jadi orang berhasil. Nah begitu juga. Seperti tadi yang dikatakan, husnul su'al nisful ilm. Separuh ilmu itu adalah pertanyaan yang baik. Jadi kalau ada orang sudah mau bertanya, sudah. Atau dia sudah mau hadir, itu sudah pasti dia ada jaminan keselamatan. Tapi kalau ada orang mengatakan saya nggak mau hadir, kenapa nggak mau hadir? Saya tidak suka, haram tanafsa, berarti kamu sudah mengharamkan dirimu sendiri. Yang rugi siapa? Yang rugi bukan majlis taklimnya, justru mungkin tambah lebih enak mungkin ya. Kamu nggak hadir enak, artinya juga ngurangi konsumsi. Ya, ngurangi konsumsi, ibaratnya seperti itu kalau hitung-hitungannya. Tapi bukan masalah itu. Ini yang dikeluarkan, mau air, mau kopi, mau apa saja. Ini cuma wasilah saja. Dan ini yang dikeluarkan ngikuti jejak kepada sebelumnya, salafnya. Dulu majelis salaf, majelis guru-gurunya pakai apa? Juga pakai sama seperti ini. Yang dulunya juga sebelumnya juga pakai apa? Ada namanya gahwatul majlis atau gahwatul madros. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu beliau sampai kurban.
Kurban apa? Beliau keluarin duit untuk supaya ahli tarim saat itu untuk belajar. Dibilang masih kurang semangat. Akhirnya beliau kurbankan untuk saat itu untuk pesen kopi. Kopi apa? Kahwatul Madros ini. Warnanya apa kopinya? Ya enggak tahu, pokoknya kahwa. Paham ya? Akhirnya dari orang yang asalnya enggak rajin belajar, sehingga di hari itu dinukil, disalin kitab Fathul Mu'in sebanyak 40 jilid Fathul Mu'in di hari itu sendiri. Jadi ini bukan tujuan utamanya adalah apa? Orang itu tadi dicetak untuk minimal cinta kepada majelis taklim. Jadi kehadirannya kita di sini dan lain sebagainya itu bukan untuk keuntungan Sahibul Bait, tidak. Kita yang untung. Kita yang untung. Jadi karena itulah at-tafaqquh fid din, pengamalan ilmu ini itu sangat penting. Saya mau kasih bukti ilmu itu harus ditransfer. Ya, harus ditransfer. Keadaannya seperti apapun tetap harus ditransfer. Yang menjaga Islam itu apa? Setelah hifdzullah, setelah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah pentransferan ilmu. Contoh yang jelas di Indonesia ini saja sudah. Indonesia ini dijajah 350 tahun. Secara logika dengan penjajahan yang 350 tahun dan semua upaya bukan hanya dijajah karena kekuasaan saja, tapi juga dijajah secara agama. Ya. Dengan kondisi rakyat yang saat itu masih perlawanannya sendiri-sendiri, belum ada yang bersatu, ulama mengambil peran. Tidak semuanya diajak untuk di medan perang, tidak. Tapi dijadikan jihad yang paling utama adalah mentransferkan ilmu. Bikin majelis kecil, bikin majelis atau bikin pondokan, padepokan kecil-kecilan, ya kan? Ini nanti kemudian ketika datang penjajahnya mereka dihabisi. Satu sudah lari mentransfer ke daerah lain. Yang satu juga begitu terus. Oh ini tempatnya, tempat pondoknya itu dibakar. Misalkan dibakar, tidak apa-apa, cuman bangunan. Tapi ilmunya sudah tertransfer. Akhirnya apa? 350 tahun, apakah ada yang berubah? Islamnya berkurang? Tidak. Islamnya minggat dari Indonesia? Tidak. Kitab-kitabnya yang dibaca dari dulu sampai sekarang masih tetap apa enggak? Tetap masih sama. Mau fikihnya, mau hadisnya, tidak berubah. Bahkan cetakan ulama-ulama dari negeri kita bisa mengungguli daripada negeri-negeri yang lain. Terus termasuk juga di masa penjajahan, berhenti nggak Maulud Nabi? Maulud Nabi berhenti nggak? Tidak berhenti. Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi setelah mendapat mandat dari gurunya, waktu itu beliau berceramah di Masjid Ampel, disuruh oleh Al Imam Muhammad bin Idris Al Habsyi, yang insya Allah beberapa hari lagi adalah haulnya beliau. Dapat mandat, nih kamu saya kasih kitab Maulid Habsyi ini. Jadi aslinya dari Habib Ali Habsyi, Sahibul Maulid, Sewun, bikin maulud itu kalau bikin maulud 30.000 yang hadir. Tapi bukan sekali hadir, 7 hari 7 malam dimakani semuanya. Dari mana? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang ngasih kekuatan. Allah Subhanahu wa taala yang ngasih karma. Belajarnya dari mana? Ya dari majelis taklim. Apa Habib Ali orang pasar? Bukan orang pasar. Apa Habib Ali? Enggak, ada aja dah. Sudah setelah itu berhenti, akhirnya dioper ke muridnya Al Habib Muhammad bin Idris Habsyi. Sempat itu di akhir-akhir umurnya Habib Muhammad, beliau buka di Cirebon, beliau buka di Jatiwangi, Cirebon sana, kemudian juga buka di mana di Surabaya, sempat 2 tahun di Surabaya. Nah, terakhir diberikan kepada Habib Ali Kuitang, dibuka di Kuitang. Berhenti mauludnya, tidak berhenti sampai sekarang.
Nih buktinya. Kalau bukan karena hasil daripada ilmu yang diajarkan atau yang ditransferkan, berhenti itu semuanya. Makanya hadiri majelis taklim. Jangan dilihat mau banyak, mau seperti apapun. Tetap yang untung kalau hadir, yang untung adalah Anda. Kalau Anda tidak mau hadir meskipun Anda dengan sombong, ya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Jadilah orang alim, enggak bisa jadi orang alim, jadilah orang yang belajar. Kalau enggak bisa jadi orang belajar, jadilah orang yang pandai mendengarkan ilmu. Enggak bisa minimal jadi pecinta ilmu, enggak bisa jadi pecinta ilmu, jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima ini? Orang yang benci, enggak mau dengan ilmu. Ya sudah. Ini fakabbir alaihi arba'an qabla wafatihi. Qabla mamati, kamu sholati dia. Kalau kita ingin lihat zombie, tahu zombie ya? Mayat hidup itu siapa? Orang yang nggak punya ilmu. Mayat hidup itu siapa? Orang yang nggak punya ilmu. Atau mungkin punya ilmu tapi nggak sadar. Nggak sadar dengan apa? Tidak menempatkan ilmu pada tempatnya. Jadi kita harus berpegang teguh. Saya orang pasar tetap hadir majelis ilmu. Di Tarim itu setiap selesai habis taklim dulu itu mereka hadir di Masjid Jami' untuk mendengarkan majelis fikih. Untuk mendengarkan majelis fikih. Dibacakan majelis fikih, dibacakan majelis ilmunya, ya. Sampai mereka bahkan di pasarnya bisa diterapkan ilmu fikihnya seperti itu. Terus perkembangan ilmu di beberapa desa, ada di beberapa daerah, sampai mereka yang jualan, lagi dalam keadaan jualan, ketika gurunya mengadakan pengajian, misalkan pengajian Riyadhus Shalihin atau misalkan pengajian Tafsir Jalalain, atau misalkan Mukhtasar Ihya Ulumuddin, atau apa saja, itu kitabnya juga dibawa. Jadi ketika gurunya ngajar didengerin sama dia. Ya, dia dapat double pahala. Satu pahala jualan, cari ma'isyah, ya kan, rezeki yang halal ini seperti orang yang malam harinya bangun, siang harinya puasa. Yang kedua dapat fadilahnya apa? Majlis taklim. Dapat fadilahnya majlis taklim. Karena itu sampean harus punya ikrar. Apa ikrarnya? Saya tidak akan meninggalkan majelis ilmu sampai saya tiada. Sampai saya mati tetap saya hadir di dalam majelis taklim. Ngerti gak ngerti hadir majelis taklim. Kecuali kalau ada udzur syar'i, sampai tidak hadir, sakit, ada keluarga yang meninggal, atau ada acara apa harus hadir nikahan dan lain sebagainya. Nah, itu. Selain daripada itu, kosongkan semuanya. Ketika waktu taklim, saatnya Anda mengenalkan diri kepada Allah. Kapan waktu taklim ini? Ketika Anda mengenalkan diri kepada Allah selain di luar sholat, selain di luar Jumatan, juga ketika majlis zikir. Tapi dari semua, ya terus terang aja kita bisa lihat, bahkan ada seorang ulama mengatakan begini, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila ma riyadul jannah ya Rasulullah? Hilaqudz dzikir. Tahu hadis itu, kita semuanya tahu. Yang maksud kelompok orang berzikir itu secara terjemahan yang ada. Tapi seorang ulama mengomentari hilaqudz dzikir atau riyadul jannah yang dimaksud al majlis alladzi yubhatsu fihi anil halal wal haram. Majlis yang membahas tentang halal dan haram, atau majlis yang membahas tentang bagaimana aisyul qaum, kehidupan mereka orang-orang soleh. Nah, dulu para salaf kita itu tidak pernah meninggalkan Ihya Ulumuddin. Tandanya ulama akhirat adalah cintanya kepada kitabnya Imam Ghazali. Tandanya ulama dunia adalah bencinya kepada kitabnya Imam Ghazali. Kenapa? Karena kitabnya Imam Ghazali itu membuka topik.
membuka topeng. Sebab kalau diartikan tafaqquh fiddin, orang yang faqih, orang yang ahli fikih, itu bukan ahli ilmu fikih belajar itu loh, bukan loh. Tapi Al-Imam Ghazali sendiri beliau mengatakan arti al-faqih man ghalaba fi qalbihi ukhrahu ala dunya. Dia lebih pentingkan akhiratnya daripada dunianya. Itu baru namanya faqih. Artinya apa? Ini orang ngerti. Ngerti apa? Ngerti mana yang nguntungin dia. Itu namanya faqih. Kenapa al-fiqih sendiri namanya al-fahmu, artinya faham. Oh, saya paham kalau amalan soleh itu nguntungin saya di akhirat. Berarti sampean faqih. Dan di dalam majelis taklim tidak disyaratkan keluar langsung jadi alim, enggak. Pokoknya ngaji. Enggak disyaratkan keluar jadi ulama, tidak. Begitu juga kepada semua yang mau menyampaikan dan lain sebagainya. Sampai cuma ngerti satu bab, berarti sampai alim di bab itu. Sampai ngerti separuh bab, ya separuh itu sampai alim di bab itu. Di luar itu artinya jahil di bab itu. Ada orang misalkan, ini orang alim, masya Allah, ngerti, sudah. Ya, di sesuatu yang dia mengerti dia alim. Tapi di sesuatu yang dia tidak mengerti itu namanya jahil. Tapi yang paling bagus adalah orang yang selalu berusaha untuk belajar menambahkan daripada ilmu. Saya lihat di Masjid Syekh Ali bin Abu Bakar Sakron ada madrasah Syekh Ali namanya. Ini kakeknya beliau ini Syekh Ali bin Abu Bakar Sakron. Di madrasah Syekh Ali bin Abu Bakar Sakron itu adalah pengajian setiap Senin siang ba'da zuhur. Yang hadir, yang ngajar salah satu mufti tarim Al-Habib Umar Al-Masyhur namanya. Allah yarhamu, salah satu ihda syukhina namanya Al-Habib Umar Al-Masyhur. Yang ngajar. Yang hadir satu santri, mau itu santri dari Darul Mustafa atau santri dari Rubat Darim, yang ikut baca sama santri-santri ini, termasuk yang ikut baca Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Al-Habib Umar Masyhur duduk depan, Habib Abdullah duduk depan, menghadap sini kayak santri. Malu? Tidak malu. Turun derajat? Enggak turun derajat. Coba kalau kita di Indonesia, misalkan dia lulusan pondoknya, ini gurunya datang, ini dia setelah lulusan pondok terus dia belajar ke luar negeri pulang lagi, masih hormatnya sama nggak sama gurunya? Apa itu? Kan gitu. Ini saya saksikan sendiri. Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab dengan ilmunya, dengan derajatnya dan lain sebagainya, belajar baca kitab yang kecil, mukhtasarat, kitab yang kecil fikih yang kecil-kecil itu, mukhtasar latif. Bismillahirrahmanirrahim, dia baca, bukan dia yang jelasin. Siapa? Ya ini tadi yang bicara tadi, Habib Umar Masyhur tadi. Kadang nanti kalau Habib Salim Syatiri datang, ya itu Habib Salim yang baca. Kalau Al-Habib Umar yang datang, Habib Umar yang baca. Duduk sama santri begini. Jadi ilmu tidak yang umur, tidak pandang enggak pandang umur. Enggak pandang umur. Al-Habib Ali Al-Habsyi pernah belajar nahwu kepada Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib yang ngarang kitab Jauharus Syaffaf. Dulu Habib Ali waktu kecil belajar sama orang ini, Syekh Muhammad Al-Khatib. Sudah? Ketika Habib Ali sudah kembali dari Mekah, 4 tahun di kota Mekah, sama ayahnya Mufti Syafi'iyah di Mekah, Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, beliau balik, Habib Ali, pengajian yang pertama dibuka bukan fikih, nahwu. Yang dibuka pertama adalah pengajian apa? Nahwu. Qauma Zaidun, dhahaba
Ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, ya begitu. Itu murid pertamanya siapa? Ya gurunya ini tadi, Syekh Muhammad ini datang. Dia bilang, Habib Ali, boleh tidak saya baca sama engkau? Apa yang dibaca? Ya kitab yang dulu saya ajarkan ke kamu, kitab Jurumiyah. Tabarruk, bukan tabarruk. Apa? Dia betul-betul membaca. Karena apa? Dia nganggap muridnya ini tadi lebih daripada dirinya. Kok itu sahabat? Kita ini, ya Allah, sahabat itu. Abdullah bin Umar bin Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sahabat, Pak. Gurunya siapa? Rasulullah SAW. Gurunya bukan nggak kaleng-kaleng lagi. Gurunya sendiri siapa? Rasulullah. Punya seorang murid, saya lupa namanya, wallahu alam. Entah itu namanya Yahya bin Mu'in kalau tidak salah. Jadi berarti derajatnya kuatan siapa mestinya? Abdullah apa muridnya? Gurunya kan? Abdullah. Kenapa? Karena ini sahabat, yang itu dia tabi'in. Itu Abdullah bin Umar hadir di pengajiannya muridnya ini tadi. Ketika datang minta duduk depan, duduk di mana? Ya duduk di mana? Duduk di, ya sudah, orang posisi terakhir di majlis itu di mana? Ya sudah, duduk di situ. Sampai Abdullah bin Umar ini mengatakan kepadanya, "Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak." Kalau kamu dilihat sama Nabi, Nabi cinta sama kamu. Karena kekhusyuannya yang sangat luar. Jadi ini sahabat belajar sama muridnya. Kenapa? Apa mengurangi derajatnya sebagai sahabat? Tidak sama sekali. Padahal ini belajarnya sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita orang pasar, orang kota, iya kan? Syukur-syukur ada majlis taklim. Nah coba kalau misalkan tak ada majlis taklim, opo dibuyarno majlis taklimnya, gimana kita? Jadi harus disyukuri. Termasuk dikatakan di dalam kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU itu, pendiri Nahdlatul Ulama, dia mengatakan ada satu riwayat, wa'lam anna, kalau nggak salah beliau mengatakan begini, wa'lam anna afdalut buq'atin alal ardi, tempat yang paling afdol di muka bumi adalah tempat dibacakan ilmu. Tempat dibacakan ilmu. Sudahlah, orang kalau punya ilmu itu selamat. Contohnya di Soviet, di daerah-daerah yang masih liberal waktu itu. Tak boleh, azan tak boleh, itu tak boleh, semuanya ganti komunis semuanya. Tapi ada seorang ulama, Syekh Said An-Nursi, caranya ngajarkan ilmu gimana? Dia bikin bunker di bawah. Nanti ada perkumpulan, ketemu seret, ada gerbekan, langsung mencelat ke atas semuanya. Itu dimasukkan, Al-Qur'annya itu ditaruh di semen, di tembok-tembok itu, tembok di semen, tembok di semen, nanti wis ya yang berubah-berubah, yang kena apa namanya gilasan zaman, terkena gilasan zaman, sudah tak dengarkan ilmu lagi sudah. Tapi kalau yang ini dengan ilmu selamat semuanya. Jadi kalau sampai ingin selamat, betulan ingin selamat, ya sudah, hadiri di dalam majelis, yang kokoh dalam majelis, yang kuat di dalam majelis. Ini yang kiranya yang bisa saya sampaikan. Nah, saya juga ucapkan jazakumullah khairul jaza kepada Sahibul Bait, siapa namanya, Habib Ahmad Syarif Syahab. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان